Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Sulikatin dengan NIM 501332433 dalam diskusi MPDR 5302 Komparasi Struktur Kurikulum di Indonesia dan Negara Maju. Pada diskusi kali ini kita akan fokus untuk membicarakan pengalaman kolaborasi dalam proyek artikel ilmiah dan analisis komparasi struktur kurikulum antara Indonesia dan beberapa negara maju. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah dalam kolaborasi berkelompok, nanti kita akan membahas tentang kesan, kendala, dan kolaborasi kelompok. Dan yang kedua adalah komparasi kurikulum Indonesia dengan negara-negara maju. Paparan ini berangkat dari pengalaman kami bekerja dalam kelompok, lalu bergerak pada analisis struktur kurikulum. Dua ruang ini saling terkait, yaitu kolaborasi memberi pijakan reflektif, sementara kajian kurikulum memberi kedalaman akademik. Dalam proses kolaborasi, kami merasakan bahwa bekerja bersama menghadirkan ruang belajar yang kaya. Dinamika diskusi memperluas cara pandang kami dan memperkaya argumen, serta membuka kesempatan untuk saling menguatkan literatur yang digunakan. Semangat berbagi referensi tumbuh begitu alami, karena menandai suatu hal bahwa belajar bersama membawa energi positif yang tidak ditemukan dalam kerja individual. Namun, perjalanan ini tidak pernah selalu mudah. Penyelarasan jadwal menjadi kendala utama, mengingat setiap anggota memiliki kesibukan dan ritme kerja yang berbeda. Selain itu, komunikasi kelompok kadang tidak konsisten, sehingga beberapa bagian memerlukan penyesuaian ulang. Semua ini menjadi pembelajaran penting bahwa kolaborasi menuntut komitmen dan kedewasaan dalam berproses. Nah, untuk meningkatkan kualitas kerja kelompok, ada beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama, membuat penjadwalan rutin sejak awal proyek agar alur kerja tidak terputus. Yang kedua, memperjelas pembagian tugas agar setiap anggota memahami porsinya masing-masing. Dan yang ketiga, memperkuat budaya umpan balik demi memastikan kualitas karya meningkat secara kolektif. Nah, berikutnya adalah diskusi yang kedua tentang komparasi kurikulum. Kajian komparasi kurikulum pada sesi ini mencakup 5 komponen utama, yaitu filosofi kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar dan lingkungan, 4 sistem asesmen, dan yang kelima adalah peran guru. Kelima komponen ini menjadi lensa untuk memahami bagaimana Indonesia dan negara maju membangun sistem pendidikan dasar mereka. Baik, yang pertama adalah tentang filosofi kurikulum. Secara filosofis, Indonesia bertumbuh pada profil pelajar Pancasila sebagai arah pembentukan karakter dan kompetensi. Dan pada akhir-akhir ini, profil pelajar Pancasila telah bertransformasi menjadi 8 profil lulusan yang nantinya harapannya akan memperkuat karakter anak-anak Indonesia sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. Sedangkan di Finlandia secara filosofis menempatkan kesetaraan dan kesejahteraan siswa sebagai nilai inti. Sementara di Jepang membangun filosofi pendidikan melalui budaya belajar yang menekankan karakter, kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap negara merumuskan kurikulum sesuai konteks sosial dan budaya masing-masing. Prinsip kedua adalah struktur kurikulum.
Pada aspek struktur, Indonesia berada dalam perpaduan antara sentralisasi dan otonomi yang semakin diperluas melalui kurikulum merdeka. Sedangkan Finlandia memberi kebebasan penuh bagi guru dan sekolah, sehingga kurikulum berjalan sangat fleksibel. Sebaliknya, negara seperti Korea Selatan masih mempertahankan sentralisasi yang kekeh. Struktur mempengaruhi bagaimana guru merancang pembelajaran serta seberapa besar adaptasi lokal dapat diterapkan. Yang ketiga adalah tentang beban belajar dan lingkungan belajar. Dalam hal beban belajar, Indonesia berada di kisaran 40 jam per minggu. Finlandia lebih ringan dengan 30 jam. Jepang berada pada kisaran yang sama, disertai aktivitas klub seusai sekolah. Sementara Korea Selatan menempuh beban hingga 50 jam per minggu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatannya sendiri dalam menyeimbangkan akademik dan kesejahteraan siswa. Yang keempat, bagaimana perbandingan sistem asesmennya? Sistem asesmen menjadi pembeda yang penting. Indonesia mulai menguatkan asesmen formatif, meski asesmen sumatif masih dominan. Finlandia menempatkan proses belajar sebagai pusat asesmen melalui observasi dan umpan balik. Jepang menerapkan asesmen berlapis dengan fokus pada refleksi, sedangkan Korea sangat menekankan ujian terstandar. Model asesmen menentukan bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru menilai keberhasilan mereka. Poin yang kelima sebagai prinsip yang juga sangat penting adalah peran guru. Pada aspek peran guru, Finlandia menempatkan guru sebagai profesional yang diberi kepercayaan penuh, sehingga kreativitas pedagogik dapat berkembang secara optimal. Di Indonesia, guru masih berhadapan dengan beban administrasi yang besar, meski ruang otonomi semakin dibuka. Sedangkan di Jepang memposisikan guru sebagai pembina budaya kelas. Sedangkan di Korea, guru menjalankan peran akademik teknis yang sangat terukur. Perbandingan ini menegaskan pentingnya memberi ruang profesionalitas kepada guru sebagai ujung tombak mutu pendidikan. Nah, mari kita berefleksi pada mata kuliah MPDR 5302. Dari sini kita dapat mengambil benang merah bahwa kurikulum adalah ekosistem nilai. Sedangkan perubahan menuntut kompetensi, otonomi, dan kesejahteraan. Sementara transformasi akan berjalan bertahap menuju sistem yang lebih adaptif. Demikian paparan terkait pengalaman kolaborasi serta komparasi kurikulum antara Indonesia dan negara maju. Semoga paparan ini dapat memperkaya pemahaman kita mengenai bagaimana pendidikan dasar dibangun dalam konteks yang berbeda dan bagaimana Indonesia dapat terus bergerak maju menuju sistem yang lebih adaptif, humanis, dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.